Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan pertemukan kita kembali ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita deklarasikan Mazmur 91. Sudah kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita bacakan secara serentak di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang menjadi deklarasi kami melalui Mazmur 91 ini, kami percaya bahwa terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tidak hanya saja kepada kami, setiap anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami akan mengalami kuasa Tuhan dan janji Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Bapak. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Oh, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari bersama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku ya Tuhan, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu ya Bapa, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena
bagiku. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, sumber kekuatan. Haleluya. Kau sumber kekuatanku Tuhan. Anugerah-Mu ya Bapa, selalu indah di dalam hidup kami Yesus. Kami datang menyembah. Oh Yesus, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, ya lama-lama-mo, ya lama tangga-mora lama shikara lama-lama-lama. Oh ya lama-lama se kami sembah Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku sembah selamanya. Kami naikkan tangan kami berserah padamu untuk selamanya. Oh Yesus, ya lama-lama ya lama takamora lama shikara lama-lama ya lama takamora lama shikara lama-lama. Oh Tuhan, kami berserah dalam tangan-Mu, memuliakan Engkau sepanjang hidupku. Yesus, ku percaya, Yesus, ku sembah, ku tinggikan Engkau selamanya. Oh, sebab nama-Mu kudus, kudus. Haleluya. Yesus Tuhan.
Kami berserah dalam tangan-Mu. Kau melakukan perkara yang dahsyat. Kau melihat setiap hati kami di pagi ini. Sungguh betapa kami merindukan jamahan dan lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami mau belajar membuka hati kami untuk kami menyembah Engkau lebih dalam lagi. Meninggikan-Mu, ya Bapakku. Sebab nama-Mu tinggi dan mulia untuk selama-lamanya, Bapa. Biarlah hati kami terus tertuju kepadamu, Yesus. Dan biarlah kami terus belajar untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu, Bapa. Segala pujian hormat bagi nama-Mu, Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sekali lagi bersama katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus, Tuhan. Haleluya, haleluya.
hormat bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat lawatan dan kasih-Mu bagi kami Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan bawa kami ada di tempat ini bersama-sama, kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya bahwa ada firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan bagi kami untuk kami lakukan Bapa. Dan biarlah kami hidup terus takut akan Tuhan, hidup terus takut di dalam perintah Tuhan. Dan biarlah hati kami terus melekat erat dengan Engkau ya Bapa. Segala pujian, hormat bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, segala roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami patahkan, kami tolak, kami tengging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memagari setiap kami Bapa, Engkau membentengi kami. Bahkan ruangan ini Tuhan penuhi dengan kemuliaan-Mu. Dan semua kutuk-kutuk dosa kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian kami, sembah kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, boleh berikan salam kiri kanan saudara, katakan Yesus kita dahsyat. Saya bersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Kita masuk di dalam gerbangnya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Bersama katakan, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan bersama-sama, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh, oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya tahun 2023 menjadi tahun kemenangan buat setiap kita, saudara. Amin. Kita masuk
di dalam hadirat Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama sebab Dia baik, luar biasa baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan saudara. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik untuk selama-lamanya. Yesus, dulu dan sekarang Engkau baik bagi kami Tuhan. Amin. Mari bersama-sama katakan pujian ini saudara. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh kasih setianya kekal selamanya. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini bersama-sama. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, amin Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Oh Tuhan, sebab kasih setiamu selamanya. Katakan sebab Dia baik. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini kami membawa setiap doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan Allah memberkati kota Singapura, bangsa Singapura ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau gereja ini boleh hadir juga
di negara Singapura ini. Kami percaya bahwa gereja ini Tuhan pakai menjadi berkat bagi negara Singapura. Engkau memberkati pemerintah Singapura Tuhan. Engkau memberkati setiap para menteri, semua para pemerintah-pemerintah yang ada. Dari atas sampai bawahan Tuhan berkati. Sehingga mereka terus boleh memerintah dan juga menjalankan setiap program pemerintahan di negara Singapura ini dengan baik. Tuhan memberkati semua warga Singapura. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dan kami percaya bahwa banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengalami pertobatan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami, Engkau melawat bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan Presiden kami Pak Jokowi dan bersama dengan wakil dan semua jajaran-jajarannya Tuhan. Engkau berkati. Tuhan Engkau menyertai semua daerah-daerah yang ada di Indonesia Tuhan. Dari kota-kota sampai ke daerah terpencil. Engkau melawat, Engkau memberkati. Dan kami percaya juga bahwa di Indonesia lawatan Tuhan terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan di Indonesia. Dan kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahwa setiap gereja-gereja juga boleh bersatu hati. Bergandengan tangan untuk terus boleh memberitakan firman-Mu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu khususnya GBI Fathers Love Tuhan. Semua cabang-cabang yang ada. Satelit-satelit yang ada Tuhan berkati. Kehadiran gereja ini, kehadiran komsel-komsel ini menjadi berkat bagi semua orang banyak. Sehingga melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa mengalami pertobatan. Engkau memberkati juga seluruh para pendeta-pendeta yang ada di GBI Fathers Love. Bapak Pastor Thomas Tuhan bersama semua staf pengembalaan. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Engkau penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh. Terpujilah namamu semua jemaat-jemaat yang ada, baik yang ada di Singapura dan semua yang ada di cabang-cabang yang lain. Tuhan berkati sehingga mereka semua juga merasakan kasih Tuhan. Kami semua jemaat-jemaat-Mu juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga semakin dalam lagi memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah hati kami bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang yang sakit kami berdoa, Tuhan, kami minta kesembuhan daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa semua orang yang sakit butuh Tuhan saat ini. Dan ketika mereka mengeraskan hati mereka, kami percaya Engkau buka hati mereka Tuhan. Supaya mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Tidak hanya saja penyakit mereka yang disembuhkan. Tetapi karakter mereka juga dipulihkan. Hidup mereka juga dipulihkan. Untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami juga di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau menjawab setiap doa kami. Dan Engkau Tuhan Allah memuliakan setiap kami Bapa. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Biarlah kami boleh membawanya dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa setiap apa yang kami bawa di hadapan Tuhan boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia memanggil setiap kita. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Mari bersama katakan, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku dan kau. Marilah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Mari kita bangkit berdiri bersama, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Dengan segenap hati katakan, hai mari datanglah, kau yang
memanggil. Kau yang lelah, marilah sekali lagi katakan, hai mari datanglah. Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang lelah, marilah. Kau yang lelah, marilah. Kau yang lelah, Engkau Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan Engkau yang berkata, aku memberi kelegaan kepadamu. Ini kami bersyukur. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik. Kami boleh memasuki tahun ini Tuhan, kami percaya bukan karena kami kuat. Kami tahu bukan karena kami hebat Tuhan. Kami tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu. Mari berterima kasih. Kami bersyukur kami berterima Ku menyembahmu, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
bersyukur Tuhan ketika kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Kami bersyukur ketika kami menjadi miliknya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh melewati tahun 2022 Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan kami boleh memasuki di tahun yang baru di minggu kedua. Kami menyadari bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa di sepanjang tahun ini kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kau berbicara lewat hambamu. Tuhan urapi hambamu, Tuhan pinjam lidah bibir hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Hambamu yang sederhana dan tidak ada apa-apanya, tapi bila pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hidup hambamu. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mencuri sukacita kami, mencuri damai sejahtera kami Tuhan, mencuri setiap benih yang akan ditaburkan. Kami sepakat, kami sehati, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Amin ya. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat tahun baru ya. 1 tahun kita nggak ketemu ya. Ya, puji Tuhan ya. Dan di tahun 2023 ya kita boleh dipertemukan. Saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Tadi malam saya komsel di Batam Saudara. Jadi saya menutup komsel di bulan 12 dan di bulan Januari ternyata saya yang membuka komsel berikutnya ya. Puji Tuhan, saya tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa tema kita di tahun ini adalah membangun paradigma kebangkitan dan kemenangan. Saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan sudah menyampaikan pesan-pesan ini kepada Bapak Ibu Saudara ya, di awal tahun ya. Dan di minggu kedua ini saya juga akan menyampaikan hal yang sama, bahwa di tahun ini adalah di mana kita mengalami yang namanya kebangkitan dan kemenangan. Pengertian daripada kebangkitan adalah kita berdiri tegak. Seperti seorang prajurit yang selalu siap apa kata komandannya. Ketika komandannya berkata, ayo kita berangkat, dan mereka akan selalu berkata siap. Dan mereka akan berdiri tegak. Dan mereka akan siap berperang. Mereka siap bertempur dengan gagah berani. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2023 ada banyak orang berkata bahwa tahunnya adalah tahun yang sulit. Ada tahun yang sukar. Di tahun 2023 para pengamat berkatanya adalah tahun resesi ekonomi. Ada banyak bangsa akan mengalami resesi ekonomi. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini ketika tadi pujian berkata bahwa sungguh lembut ketika Tuhan memanggil saudara dan saya. Dan di dalam Matius berkata, Matius pasal 11, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ada banyak orang mengalami ketakutan. Ada banyak orang mengalami kekhawatiran untuk menjalani tahun ini. Yang orang berkata adalah tahun yang sulit. Pastor Thomas berpesan kepada saya untuk menyampaikan pesan ini, bahwa memang di tahun ini adalah tahun yang sulit. Kemarin saya juga sampaikan di Pontianak ya, tahun ini adalah tahun yang sulit. Tahun di mana terjadi resesi, tahun di mana ada banyak orang mengalami pergumulan. Tahun di mana ada banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita hari ini.
Karena kita punya Tuhan, amin. Kita punya yang namanya pegangan hidup. Kita punya yang namanya sandaran hidup. Kita punya tempat di mana kita bisa mengadu. Kita punya tempat di mana kita bisa berharap. Yang bernama Yesus. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dan Yesus yang kita sembah hari ini adalah Yesus yang hidup. Yang Alkitab berkata bahwa sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu yang membuat Abraham meyakini siapa Tuhan yang disembah. Itu membuat Abraham berani melangkah. Meskipun tempat itu adalah tempat yang tandus. Ketika Abraham dan keponakannya yang bernama Lot. Abraham berkata kepada Lot, kita ini adalah saudara. Jangan sampai hal-hal kecil membuat kita ribut. Sekarang kamu pilih, kata Abraham. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Ketika Lot melayangkan pandangnya, dilihat Sodom dan Gomora adalah tempat yang bagus. Seperti taman surga. Kayak digambar, wow, ya, airnya, padangnya, makanya Lot memilih Sodom dan Gomora. Apa yang didapat Abraham? Tempat yang tandus, tempat yang kering, tempat yang sepertinya tidak ada harapan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, jalani negeri ini. Percayalah bahwa aku menyertai engkau. Dan ini yang dipegang oleh Abraham dalam hidupnya. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara kita pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti bangsa Israel. Bagaimana mereka mengalami penyertaan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Di siang hari ada yang namanya tiang awan yang menudungi mereka. Sehingga mereka tidak kena sangatnya matahari. Meskipun mereka berjalan di padang gurun di siang hari, ada tiang awan yang melindungi mereka. Dan di malam hari ada tiang api yang membuat badan mereka hangat, yang membuat mereka nyaman di tengah-tengah ganasnya angin di padang gurun. Dan 24 jam nonstop Tuhan menjaga bangsa Israel. Tuhan menyertai bangsa Israel. Sehingga ada banyak bangsa mengalami ketakutan. Mereka gentar menghadapi bangsa Israel ketika mereka berpegang kepada Tuhan. Ketika mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Di situ perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata. Dan saya percaya ini akan terjadi dalam hidup saudara dan saya di sepanjang tahun ini. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendirian. Ada perlindungan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan ini yang diyakini oleh Abraham. Sehingga Abraham berani melangkah dengan pasti. Karena dia tahu siapa Allah yang disembah. Dia tahu siapa yang menyertai perjalanan hidupnya. Meskipun Alkitab berkata gak ada dasar buat Abraham tuh Abraham percaya kepada Tuhan. Tetapi Abraham tetap memegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapinya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan mujizat.
Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Oh saudara, karena Abraham berpegang teguh kepada janji Tuhan. Abraham yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun gak ada dasar. Karena pada waktu itu Abraham sudah cukup tua. Gak punya anak, gak punya keturunan. Tetapi ketika Tuhan berkata, Tuhan menjadikan Abraham adalah sahabatnya. Abraham cukup dekat dengan Tuhan. Abraham intim dengan Tuhan. Sehingga apa-apa Tuhan ngomong sama Abraham. Ada sesuatu Tuhan sampaikan kepada Abraham. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham yuk keluar. Abraham keluar. Dan Tuhan mulai berkata, Abraham, kamu tahu gak? Coba kamu hitung pasir. Abraham berkata, Tuhan gak bisa. Pasir terlalu banyak. Saya gak bisa ngitungnya. Dan Tuhan berkata, seperti itulah keturunanmu. Dan Tuhan juga berkata, Abraham, kamu lihat ke atas. Ketika Abraham melihat ke atas dan Tuhan berkata, kamu hitung bintang. Ada berapa jumlah bintang itu? Dan Abraham berkata, Tuhan gak bisa. Terlalu banyak. Dan sekali lagi Tuhan berkata, seperti itulah nanti keturunanmu. Makanya kitab Ibrani berkata gak ada dasar buat Abraham. Untuk Abraham percaya. Sarai sudah mati haid. Sudah layu. Sudah tua. Abraham juga sudah tua. Tapi saudara, kita lihat bahwa Abraham tetap berpegang kepada janji Tuhan. Abraham tahu siapa yang berjanji. Itu sebabnya Abraham yakin. Makanya bukan disebut Abraham tapi Abraham. Sarai bukan disebut Sarai tapi Sarah. Karena keyakinan Abraham kepada Tuhan. Dan itu Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan sehingga ditulis di dalam Alkitab. Mengingatkan saudara dan saya hari ini. Bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berjanji. Dan Allah yang akan menggenapinya dalam hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan berjanji bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan ini janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tinggal tergantung saudara dan saya percaya enggak, yakin enggak dengan Tuhan. Saya melihat ada banyak orang yang ngalamin janji Tuhan. Saya melihat ada banyak orang yang mengalami penyertaan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan kami di Pontianak, saudara. Saya sempat cerita sama WL kita. Ada beberapa orang, karena memang rata-rata di sana saudara jemaat adalah jiwa-jiwa baru yang baru terima Tuhan. Bagaimana mereka ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana mereka mengalami sesuatu yang mustahil dan enggak mungkin. Dan itu Tuhan nyatakan. Dan kami juga ngalamin. Ketika awal-awal kami melayani di Pontianak, ada begitu banyak hal yang di luar kemampuan kami. Tapi itu Tuhan nyatakan. Tuhan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat Tuhan di sana. Saya gak pernah takut. Saya gak pernah khawatir ketika saya berjalan dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada ketika banyak orang di luar sana mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Saudara dan saya, kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun ini. Dan kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
dikatakan bangkitlah. Bangunlah dari tidurmu. Tuhan mau kita bangkit dari mindset yang salah. Mindset yang lama. Paradigma yang lama. Pola pikir yang lama. 1 tambah 1 2. Tapi di dalam Tuhan 1 tambah 1 bisa 11. 1 tambah bisa 100. Kenapa saudara? Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka tidak ada perkara-perkara yang mustahil. Seringkali kitanya yang membatasi pikiran kita. Kita yang membatasi dan kita mulai berkata, bisa enggak ya? Mungkin enggak ya? Kalau saya mulai membatasi cara berpikir saya, saudara, mungkin saya enggak ada di tempat ini. Mungkin saya juga enggak akan ke Pontianak. Saya pelayanan di sebuah kota kecamatan sudah 10 tahun. Dan saya sudah membangun sebuah gereja cukup besar, 2 lantai. Istri saya bekerja di pemerintahan, seorang pegawai negeri. Dan saya juga punya usaha. Saya punya full timer yang setiap hari ngantor di gereja. Kami punya keuangan gereja yang cukup bagus. Karena sudah cukup lama, saya 10 tahun penggembalaan. Tapi suatu ketika saya ikut Zoom. Pastor Daniel Rat berkata, tempatmu bukan di situ. Tahun depan, yaitu 2020 saudara. Dia berkata, tahun depan kamu akan pindah, kamu akan keluar dari situ. Saya kaget saudara. Kenapa? Kok Daniel Rat tahu saya ini hamba Tuhan? Padahal ini yang ikut Zoom ini ya anak-anak Tuhan gak tahu dari mana-mana saudara. Istri saya mulai berkata, gimana Papa? Saya bilang, saya minta 3 tanda sama Tuhan. Dan Tuhan genapi saudara. Setelah Tuhan genapi 3 tanda itu, istri saya tanya balik. Pilihannya 2, mau taat atau enggak. Kita bisa saja bertahan di tempat ini dengan pelayanan kita hari ini. Tapi kalau mau taat yuk. Saya taat saudara. Saya keluar dari zona itu. Dan saya masuk ke Pontianak. Di mana waktu itu Pontianak nggak ada gereja, nggak ada tempat ibadah. Jemaat belum banyak saudara. Ya, 2 kakak. Saya kaget saudara. Tuhan nggak salah saya bilang. Sekali lagi Tuhan bicara. Saya nggak salah. Ada perkara-perkara besar yang aku mau lakukan. Saya bilang sama istri saya, Ma, Father's Love ini akan gede. Father's Love ini akan besar. Dan benar saudara, di 2 tahun ini Pontianak mengalami perkembangan yang luar biasa. Teman-teman yang sudah ke Pontianak sudah lihat bagaimana pelayanan di sana. Tuhan kirim jiwa-jiwa petobat-petobat baru. Orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dari Buddha, dari Konghucu. Mereka ngalamin Tuhan, mereka diselamatkan. Mereka ngalamin mujizat Tuhan. Dan puji Tuhan. Dan terus Tuhan tambahkan.
Saya percaya bahwa pelayanan di tempat ini pun akan ngalamin hal yang sama. Tergantung respon kita. Siap enggak? Ketika para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini siap, maka saudara akan ngalamin mujizat. Dan hal yang sama saya katakan ketika di Palangkaraya. Ketika Palangkaraya sedang mengalami pemurnian, saya berkata kepada para pelayan-pelayan, ayo rapatkan barisan. Bagian Tuhan ngirim jiwa-jiwa. Bagian kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo bergandengan tangan, bangun mesbah doa. Puji Tuhan saudara, Tuhan kirim, ada aja. Sekarang di Palangkaraya juga berkembang, besar pelayanannya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Tinggal kitanya, mau nggak? Ayo bangkit. Ayo kita punya mental yang namanya mental pemenang. Dalam situasi kondisi apapun yang kau alami dalam hidupmu, mulai tanamkan mindset bahwa kau adalah lebih dari pemenang. Seperti Alkitab berkata, lebih dari pemenang. Jika Allah ada di pihak kita. Yang menjadi pertanyaan, adakah Allah di pihak kita? Dan ketika engkau berkata, Tuhan, Engkau yang menyertai hidupku. Tuhan, Engkau yang menuntun langkahku sepanjang tahun ini. Maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang mustahil, dan itu engkau akan alami dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Gantikan saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Alkitab berkata jangan seperti orang dunia, tapi berubah. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tahu orang bebal, saudara? Saya dulu adalah golongan orang bebal. Saya dulu golongan orang bebal. Ada banyak hamba-hamba Tuhan datang kepada saya, ngomongin firman. Saya bilang saya sudah tahu, saya lebih hebat dari lo. Bebal, saudara. Dan ini banyak terjadi di kalangan suatu kota yang penduduknya banyak Kristen, banyak bebal. Saya dari Malang Selatan dan di kampung saya itu ada 90% orang Kristen. Kristen dari lahir. Dan saya katakan bebal, saudara. Ketika hamba Tuhan nyampaikan firman, sepertinya mereka ngolok, saudara. Mereka nggak peduli dengan apa yang dikatakan hamba Tuhan, itu bebal. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus mengerti waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada. Saya percaya bahwa ketika kita bisa memasuki tahun ini, adalah kemurahan Tuhan, adalah kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang penting dalam hidup kita. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kita ngerti maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak nemukan tujuan hidup, kita adalah orang-orang yang gagal. Saya menemukan tujuan hidup saya, sehingga saya menikmati hidup ini.
Dulu sepertinya saya lagi dijorokin. Saudara tahu dijorokin enggak? Saya dijorokin, saudara. Kenapa? Karena dulu saya nggak punya uang, ya. Saya yatim piatu, nggak punya duit. Lalu ada salah satu pendeta jorokin saya masuk sekolah Alkitab karena ada sponsor. Ya. Itu awalnya, saudara. Dan saya percaya bahwa itu nggak dijorokin. Ada rencana Tuhan, ya. Ada tujuan Tuhan di sana. Tuhan izinkan itu terjadi, itu saya bisa menjadi berkat. Dan itu saya mengerti, saudara. Dulu saya bebal. Tapi lama-lama saya bisa mengerti maunya Tuhan. Lewat proses, lewat sekolah kehidupan. Lewat di mana Tuhan hajar saya. Lewat di mana Tuhan buat saya sampai enggak bisa bergerak. Sampai Tuhan buat di mana saya enggak bisa ke kanan, enggak bisa ke kiri, ke belakang, ke depan. Sudah buntu, sudah mentok. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Dulu kalau bisa menghindar, saya menghindar. Dulu kalau bisa lari, saya lari. Tapi saat itu memang Tuhan izinkan. Saya benar-benar gak bisa kemana-mana. Udah depan, kanan, kiri, samping. Buntu. Mau gak mau saya berlutut. Mau gak mau saya menyerah dengan Tuhan. Dan sampai berkata, yes Tuhan, saya siap. Yes Tuhan, saya nyerah. Yes Tuhan, saya siap. Apa yang Tuhan mau. Di situ saya tahu yang namanya arti penyerahan total kepada Tuhan. Dan saya mulai belajar tunduk, berjalan dengan Tuhan. Sampai saya mengerti maunya Tuhan. Kadang-kala memang untuk mengerti maunya Tuhan itu enggak mudah, saudara. Karena kita berkata memang kita enggak bisa menyelami apa yang jadi maunya Tuhan. Makanya kita berkata bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu. Memang enggak gampang, saudara. Tetapi ketika setiap hari engkau berkata, Tuhan, tuntun langkahku. Tuhan, apa yang aku mau kerjakan hari ini? Tuhan, kau menyertai. Maka di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan membuat terobosan buat saudara dan saya. Yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua, kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua. Saya bacakan ayatnya yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ketika saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, ketika saudara dan saya mengerti maunya Tuhan, berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, makanya dikatakan oleh Paulus, maka kita akan menjadi bau harum yang menyenangkan. Hidup kita disukai, hidup kita, kehadiran kita disukai, membawa bau harum. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidup kita. Lewat tutur kata kita, kita jadi berkat. Lewat perbuatan kita, orang lain dapat berkat.
Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi justru kehadiran kita menjadi berkat, menjadi bau yang harum dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saya percaya bahkan bukan sebuah kebetulan ketika saudara ada di tempat ini, di bangsa ini, di negara Singapura ini. Saya percaya bahwa ada tujuan Tuhan. Saya percaya bahwa ada rancangan Tuhan buat saudara dan saya untuk kita menjadi berkat. Saya juga gak pernah kepikiran saya ada di Pontianak. Saya di Kalimantan Barat sudah kurang lebih 16 tahun. Sudah cukup lama. Udah lama banget. Dan saya gak pernah berpikir untuk saya ada di Kalimantan, di Pontianak khususnya. Gak pernah ada dalam bayangan saya. Gak pernah ada dalam pikiran saya. Tapi ketika saya mulai mengerti kehendak Tuhan dan mulai berjalan dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan mau bawa kemana saya siap. Benar saudara. Dan Tuhan bawa sampai ke Pontianak. Dan ketika saya berada di Pontianak hari ini, beberapa bulan lalu Daniel Rats datang lagi ke Pontianak. Dia panggil saya untuk maju. Dan dia berkata, Tuhan berpesan kepada saya. Tuhan ngomong dengan saya. Yes, pastor. Dia bilang, Pontianak adalah tempat di mana kamu training. Kaget saya saudara. Saya bertanya-tanya dalam hati saya. Akhirnya besoknya, ya, waktu itu hari Sabtu, hari Minggunya, cepat-cepat saya datangin Pastor Daniel Rats. Pastor enggak salah. Enggak, dia bilang. Masih ingat apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Bahkan 2 tahun yang lalu. Apa yang Tuhan ngomong. Masih ingat. Tuhan mau bawa saya kemana lagi pastor? Saya bilang. Ke sebuah tempat yang sedang kacau. Sebuah tempat di mana lagi ada banyak gereja ngalamin gesekan. Saya bilang kepada Pastor Daniel Rats, saya adalah hamba. Saya siap. Tuhan mau bawa saya kemana. Yang penting hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya bahwa bukan kebetulan. Tuhan mau jadikan saudara dan saya adalah berkat. Membawa bau harum. Bawa kemuliaan Tuhan. Orang bisa memuliakan Tuhan lewat kehadiran kita. Orang bisa lihat Kristus dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau hari ini dalam hidup kita. Makanya kita berkata yuk kita berubah. Dan menjadi pemenang. Wahyu pasalnya, ayat yang terakhir kita buka di dalam Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-2. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ya, sampai Wahyu pasal yang ketiga. Ini berbicara pesan Tuhan kepada ketujuh sidang. Kepada ketujuh jemaat Tuhan. Dan ini juga pesan Tuhan kepada gereja di akhir zaman ini. Siapa gereja itu? Gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja itu adalah eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja yang sesungguhnya itu bukan gedung.
Tapi gereja itu adalah saudara dan saya. Gereja Tuhan. Yang Alkitab berkata bahwa kamu tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah, rumahnya Allah. Dan Roh Kudus diam, tinggal di dalam kamu. Hari ini jadi pertanyaan, adakah dia tinggal dalam hidupmu? Apakah benar-benar berfungsi dengan baik gereja itu, rumah Allah itu? Dan kemudian akhir dari pesan, setiap pesan kepada jemaat di sana dikatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini selalu berpesan, barang siapa bertelinga ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Dengaran itu lebih baik. Kesimpulannya adalah barang siapa menang maka upahnya adalah surga. Dan hanya para pemenang. Hanya para pemenang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Paulus berkata, Paulus mengibaratkan hidupnya adalah seorang atlet. Dia selalu berkata kepada anak rohaninya, aku melatih tubuhku sehingga aku siap. Sampai dia berkata bahwa aku bisa mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah menang. Hari-hari ini saudara, kita sedang dalam perlombaan untuk kita mencapai garis akhir. Semua akan sampai ke sana saudara. Enggak ada orang yang hidup kekal dalam dunia ini. Kita akan sama-sama sampai ke garis. Enggak tahu siapa yang duluan akan sampai kepada garis akhir. Dan biarlah kita menang sampai ke sana. Perlombaan ini belum selesai. Mungkin dalam perlombaan ada kalanya kita jatuh. Tapi ketika engkau menyadari jatuh, yuk bangkit. Yuk bangun. Karena engkau punya mental pemenang. Dan Tuhan tahu ini. Makanya dia berkata bahwa aku menyertai engkau. Karena Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi berbagai pergumulan dalam dunia ini. Saya percaya bahwa semua orang akan ngalamin yang namanya masalah, pergumulan, tantangan hidup. Semua orang akan ngalamin. Tapi bedanya bahwa kita enggak sendirian. Bedanya kita punya Tuhan yang bersama dengan kita memberi kita kekuatan. Sehingga Paulus berkata, di saat aku lemah, maka di situ kuasamu dinyatakan. Ketika kita udah nggak mampu, ketika kita sudah nggak berdaya, kita mulai angkat tangan, maka Tuhan turun tangan menolong. Dan dia berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak. Ini janji Tuhan. Makanya Paulus berpesan kepada anak-anak rohaninya, bertahan dalam kesusahan, bertahan dalam pergumulan, bertahan. Dan hari-hari bila kita punya mental pemenang, sebab kita punya Tuhan yang memberi kita kemenangan, ya, Tuhan yang memberi kita pertolongan, dan Tuhan yang akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Yes Lord. Yes, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai
topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Raja Daud tidak pernah khawatir akan hidupnya. Itu sebenarnya dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman berbicara bayang-bayang maut. Apakah Daud gak pernah mengalami masalah? Daud mengalami banyak masalah, pergumulan dalam hidupnya. Bahkan sering kali nyawanya terancam. Dia pernah dikejar oleh musuh. Dia pernah dikejar oleh anaknya Absalom untuk dibunuh karena Absalom memberontak. Tetapi Daud tidak pernah merasa takut dan gentar, karena dia percaya siapa Allah yang disembahnya. Dia tahu bahwa penyertaan Tuhan dalam hidupnya sempurna. Meskipun dia pernah masuk ke kandang musuh ketika dia terjepit dikejar oleh Saul. Dan di sana Daud ngalamin bagaimana Tuhan menyertai hidupnya. Sehingga Daud pernah berkata bahwa ketika aku dekat dengan Tuhan, maka aku mengalami ketenangan dalam hidup ini. Bukankah sering kali ini yang kita cari ketenangan hidup? Dan Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah kesulitan yang kau alami, bahwa ada damai sejahtera dalam hidup, ada ketenangan dalam hidupmu. Dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga Alkitab berkata kau seperti Raja Wali, ada kekuatan baru.
Tengah-tengah badai, Raja Wali boleh terbang lebih tinggi di atas badai. Dan dia pakai badai itu, dia berselancar lebih jauh. Masalah yang kau alami akan membuat engkau next level. Masalah yang kau alami membuat engkau belajar banyak hal. Masalah yang kau alami membuat engkau mengerti kehendak Tuhan. Masalah yang kau alami membuat engkau tahu bahwa Allah yang kau sembah hidup. Dan Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan, membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Sebabnya jangan ragu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan rumah tanggamu kepada Tuhan. Percayakan usahamu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan nyatakan pembelaannya. Tuhan akan nyatakan perlindungannya. Ada proteksi Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan selalu posisikan diri sebagai Bapa buat kita. Itu sebabnya ketika dia mengajar para murid berdoa, panggil Bapa kami di surga. Dan dia juga berkata bahwa enggak, Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Bapa yang jahat saja tidak mungkin memberikan batu ketika anaknya minta roti. Bapa yang jahat saja tahu ketika anaknya minta daging gak mungkin diberi ulat. Dan Yesus sekali lagi berkata, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita mau. Dan dia memperhatikan kita. Dia mengawasi kita. Alkitab berkata bahwa penjaga Israel itu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Siapa penjaga Israel? Dia adalah Tuhan yang kita sembah hari ini. Itu sebabnya dia berkata bahwa sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya bahwa perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan sempurna dalam hidupmu. Ini yang membuat kita bangkit. Ini yang membuat kita tidak takut. Dan yang Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan berkata, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneduhkan engkau, bahkan akan menggendong engkau. Betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu hari ini. Dan yang jadi pertanyaan, mau gak kau disertai Tuhan? Mau gak kau dijaga Tuhan?
juga Engkau dibela Tuhan. Mari ambil keputusan yang terbaik pagi hari ini. Dan Engkau mulai berkata, Tuhan aku mau melangkah, aku mau berjalan di sepanjang tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau akan melihat perkara-perkara besar, Engkau melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Mari jangan ragu ketika Engkau berjalan dengan Tuhan. Mari jangan bimbang. Mari saya kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat-Nya. Akan selalu berkat, kasih Tuhan tetap abadi. Yesus tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan takkan terjatuh tanpa terjatuh seizin Tuhan. seizin Yesus, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur katakan Tuhan selalu menolong. selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman pada hari ini Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Pastor Hikianto, Engkau senantiasa menyertai hamba-Mu. Melalui hamba-Mu ada banyak orang-orang boleh diberkati, dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami akan membawa persembahan kami yang kedua sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami membawa dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu, dan kita membawa persembahan kita yang kedua sambil kita akan mendengarkan pengumuman. Welcome to Father's Love Church Singapore. Worship every Sunday 10 a.m. and 2 p.m. For online worship, you can join on YouTube and Zoom. Follow the morning blessing every Monday to Saturday at 5 a.m. Western Indonesian time or at 6 a.m. Singapore time. Follow the Night of Praise and Worship every Friday at 19 o'clock p.m. Indonesia time or 20 o'clock p.m. Singapore time. Always follow Coffee with Dead Tony every Monday and Friday 7 p.m. For the father/mother, brothers/sisters who missing to serve and grow in FLC Singapore can contact Pastor Abraham Irwin. Sunday service January 15, 2023 will be served by Pastor Thomas Candra. Happy Sunday and see you on next week. God bless Jesus a lot. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari arahkan hatimu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan siang hari ini. Tuhan menyertai perjalanan hidup mereka di sepanjang minggu ini, mereka berdiri, duduk, melangkah, melakukan setiap aktivitas pekerjaan mereka. Di situ Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, dan kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan perkara-perkara yang besar, dan apa yang mustahil bagi kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan akan menjaga keluar masuk kami. Roh maut, roh celaka kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kami, memberkati setiap kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak istri suami kami, pekerjaan kami, kesehatan kami diberkati Tuhan. Dan apa saja kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Allah Anak, penghentaan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita siang hari ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.